Di depan layar hijau, asisten alat peraga membersihkan set. Setelah itu, Baim juga mengenakan baju zirahnya. Dalam adegan ini, dia diminta untuk berpegangan pada Alexa. Sebentar, cobalah untuk tidak melihat ke bawah. Aku akan memegangmu, jadi jangan khawatir. Alexa mengangkat kepalanya dan mengangguk. Namun, dia tiba-tiba memiliki pemikiran yang sama dengan Adira. Dia tidak menyadarinya ketika Kenzie tidak ada, tetapi sekarang dia ada di sini. Alexa tiba-tiba merasa kedua pria itu sangat mirip. Tindakan, "Hei, bagaimana kamu terbang melintasi tebing?" Alexa menjadi karakter saat dia secara akurat menunjukkan sikap pembuat onar. Saat dia berjalan maju dengan kakinya yang terentang, dia memerankan karakter itu dengan sempurna. "Tidak ada yang lebih bau darimu," ejek pria itu saat mendekati tepi sempurna. "Hei, biarkan aku memberitahumu." Tepat ketika dia akan membantah, pria itu menarik bajunya dan membawanya terbang melintasi tebing. Mata pembuat onar melebar karena terkejut. Meskipun Baim telah memperingatkannya untuk tidak melihat ke bawah, sebagai seorang aktris yang bertindak sebagai pembuat onar yang baru pertama kali terbang, sulit untuk tidak melihat ke bawah dan membandingkan tingginya. Tapi, saat ini, kabel di tubuh Alexa tiba-tiba putus. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Baim tanpa sadar meraih baju Alexa saat mereka berdua jatuh ke lantai. Ekspresi semua orang menjadi pucat karena terkejut. Sebelum ada yang bisa memberikan tanggapan, sosok gelap sudah bergegas ke sisi Alexa. Ya Tuhan, apa yang telah terjadi? Untungnya, mereka tidak terlalu tinggi dan Baim melindungi Alexa. Jadi, saat keduanya jatuh ke tanah, Alexa akhirnya terbaring di atas dada Baim. Namun meski begitu, Alexa akhirnya pingsan karena shock. Adapun lengan Baim telah tergencet begitu keras sehingga lukanya tidak kecil. Kenzie segera membantu keduanya duduk dan berkata kepada semua orang, "Langsung bawa mereka ke rumah sakit." Semua orang sangat terkejut, mereka benar-benar lupa tentang keberadaan rumah sakit. Kenzie dengan hati-hati mengangkat Alexa ke dalam mobilnya dan memerintahkan direktur, "Cari tahu mengapa kejadian ini terjadi. Selidiki dengan benar." Direktur sangat ketakutan, terutama setelah melihat ekspresi marah Kenzie. Dia sangat panik sehingga dia dengan panik menganggukkan kepalanya. Oke, mengerti." Begitu asisten alat peraga melihat ini, dia segera berdiri dan meraih lengan sutradara. "Direktur, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Sebelum kabel dipasang, kami melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tapi kamu lihat apa yang terjadi?" Sutradara menunjuk ke mobil Kenzie saat melaju pergi. Tuan Kenzie ada di sini saat insiden itu terjadi, dan yang terluka adalah istrinya serta aktor harta nasional. Cepat selidiki apa yang terjadi. Orang yang bertugas memeriksa kabel adalah Theo. Di mana dia sekarang? Asisten alat peraga segera berlari mengelilingi lokasi syuting untuk mencari Theo. Tapi dia tidak terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Menurut sumber, saat syuting, Hidden Expert Alexa jatuh selama adegan aksi dan saat ini berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Orang dalam telah mengungkapkan bahwa Alexa dan sesama aktor jatuh dari ketinggian ekstrim. Untuk melindungi Alexa, aktor ini terluka parah dan meninggal di tempat kejadian. Insiden mematikan pakar tersembunyi Alexa mengabaikan peringatan dan bertindak sembrono, menyebabkan seorang aktor terluka parah dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Di dalam koridor rumah sakit, Kenzie baru saja mengirim keduanya ke ruang gawat darurat ketika Gilang berlari dengan teleponnya. "Tuan, berita sudah bocor." Nyatanya, aneh rasanya semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Setengah jam dan desas-desus sudah mencemarkan nama baik Nyonya. Hentikan berita agar tidak menyebar dan untuk sementara tutup mulut tentang insiden itu, perintah Kenzie saat dia berdiri di luar ruang gawat darurat.
Segera temukan penyelidik profesional untuk menyelidiki kebenaran. Ya, jawab Gilang. Sesaat kemudian, dia menerima panggilan telepon dari Natalie yang menanyakan tentang kondisi Alexa. Rumor menyebar seperti api, mengatakan bahwa Alexa jatuh dan terluka. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, memang benar dia jatuh dan terluka, tapi tidak seburuk yang dikatakan rumor. Jangan percaya sepatah kata pun, Gilang meyakinkan. Bagaimana dengan Baim? Rumor mengatakan dia meninggal karena melindungi Alexa. Dia baik-baik saja, suara Gilang menjadi dingin. Tetap di rumah saja dan jauhi kekacauan. Jika kamu ingin membantu, gunakan kontakmu untuk mencari tahu siapa yang membocorkan informasi ini dan siapa yang memulai rumor. Oke. Aku akan melakukannya. Tapi, jika sesuatu terjadi pada Alexa, segera hubungi aku. Natalie masih sedikit khawatir. Internet sudah gempar dan Alexa baru saja siap tidak terlalu lama. Apakah kalian mendengar? Alexa terluka dalam adegan perkelahian dan telah cacat secara permanen. Itu tidak benar, ku dengar lengannya patah dan tidak akan bisa tampil di runway atau film lagi. Aku juga dengar dia cacat. Oh, wajah yang sangat cantik. Jika dia benar-benar cacat, hidupnya sudah berakhir. Alexa, cepat keluar dan bantah rumor itu. Ada desas-desus bahwa bahkan Tuan Kenzie telah bergegas. Sepertinya kejadian itu nyata. Ya Tuhan, tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Internet sedang gempar dan di antara diskusi ada beberapa orang yang menyebut Alexa sial dan kutukan. Berita sebelumnya pada tentang saat Alexa seorang peramal segera digali dan diedarkan dengan mengklaim bahwa wajah Alexa adalah contoh sempurna dari seseorang dengan kehidupan singkat yang penuh dengan kesialan. Yang terpenting, garis-garis di telapak tangannya menunjukkan bahwa dia akan melibatkan keluarganya dan membawa bencana bagi semua orang di sekitarnya. Meskipun kata-kata peramal itu menyebalkan, Alexa memang telah melalui banyak perjuangan sejak debutnya. Adapun perusahaan dan orang-orang yang bekerja dengannya, banyak dari mereka yang mengalami nasib malang sampai taraf tertentu. Parahnya, film-film yang dibintanginya mengalami segala bentuk perjuangan. Mereka yang tidak percaya tahayul tentu saja tidak percaya pada omong kosong peramal. Tetapi dalam masyarakat ini dan dalam keadaan seperti ini, meskipun mereka tidak percaya, mereka masih menikmati kebaruannya. Jadi, semakin banyak orang menyebarkan informasi ini, semakin aneh jadinya. Alexa dengan cepat diberi label kutukan. Label ini merupakan hambatan dalam jalur akting Alexa di dalam industri. Label ini adalah sesuatu yang dihindari investor dengan cara apapun. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka tidak percaya pada tahayul, ketika benar-benar harus bekerja sama, ekspresi mereka secara tidak sadar berubah. Jelas terlihat motif dan sifat jahat dari siapapun yang menghasut seluruh kejadian tersebut. Mereka pasti sudah terlalu jauh. Di sepanjang koridor yang damai, orang-orang berjalan mondar-mandir tanpa henti. Sementara itu, Kenzie duduk di luar ruang gawat darurat, lebih cemas dari sebelumnya. Terutama ketika dia mengingat kembali saat dia melihat Alexa jatuh. Kenzie merasa seluruh dunianya telah jatuh ke dalam kegelapan. Bahkan napas dan detak jantungnya terasa seperti berhenti. Jika dia menemukan pelakunya, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Sesaat kemudian, dokter keluar dari ruang gawat darurat. Begitu dia melihat Kenzie, dia berjalan ke arahnya. Pasien laki-laki itu mengalami patah tulang ringan di lengan kirinya, tapi tidak terlalu serius. Sedangkan untuk pasien perempuan, dia memiliki beberapa goresan kecil di tubuhnya. Dan gegar otak ringan. Dia perlu menginap untuk pemantauan. Kita bisa menganggap ini sebagai keberuntungan dalam skema ini. Beritahu kerabatnya untuk tidak khawatir. Saya perhatikan pasiennya adalah seorang aktris.
Rumah sakit kecil seperti rumah kami tidak memiliki fasilitas kerahasiaan. Jika kamu ingin pasien mendapatkan ketenangan, saya sarankan kamu pindah rumah sakit. Pasien laki-laki itu sudah bangun. Kamu boleh masuk dan melihatnya, tapi jangan terlalu lama mengganggunya. Terima kasih dokter. Terima kasih kembali. Setelah dokter menyelesaikan pengarahannya, dia berbalik dan pergi. Sementara itu, Kenzie segera membuka pintu untuk melihat Alexa. Begitu dia melihatnya tidur nyenyak di tempat tidur, hatinya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.